البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, insyaallah kita akan memulai untuk membaca kitab At-Tuhfatu Al-Mahdiyatu liman sa'ala an makna salafiyah. At-Tuhfah Al-Mahdiyah liman sa'ala an makna as-salafiyah. Apa artinya tuhfah? Jangan ngumpul sini, nyebar sini. Ayo sini. Ngumpul gini gimana? Kayak nonton bola saja. Sini. Apa artinya tuhfah? Tuhfah apa artinya tuhfah? Apel. Tuhfah artinya pemberian. Al-Mahdiyah yang diberikan, yang dihadiahkan bagi seorang yang bertanya mengenai makna apa itu salafiyah. Oh, dibilang suruh nyebar kok. Nyebar kalian nih. Udah mau yang sini. Yang besar-besar pintar, ayo yang pintar. Ayo menyebar. Kamu sana lagi. Ya tadi sini lu. Ayo, sini biar enak. Jadi kitab ini membahas mengenai makna salafiyah. Jadi kalau supaya kita ngaku salafi atau mendengar nama salafi biar tahu, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar memakai, tapi tahu apa itu salafiyah, apa itu salafi. Jadi kitab ini membahas mengenai seputar penamaan atau nisbah terhadap salafiyah. Yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Abdissalam Hasan Ibn Qasim Ar-Ruaimi hafizahullah, yaitu seorang ulama dari negeri Yaman. Beliau masih di Indonesia, masih singgah di Indonesia dan baru saja menikah dengan istri yang ketiga, yaitu Asy-Syaikh Abu Abdissalam Hasan Ibn Qasim Ar-Ruaimi. Dan kitab ini ditulis sudah lama, bukan baru-baru ini saja, tapi ditulis sudah lama. Di zamannya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah wa askanahu fasihah jannatih masih hidup. Di mana kitab ini dipuji oleh Syekh Muqbil, dan Syekh Muqbil mengatakan ini adalah pembahasan yang muhim. Pembahasan mengenai pengertian salafiyah ini adalah pembahasan yang penting. Maka penulisnya yuskar, terima kasih kepada penulis yang sudah membuat pembahasan mengenai makna ini, karena ini penting. Karena banyaknya orang-orang yang apa itu salaf, apa itu salafi, dan apa itu salafiyah. Jadi supaya kita paham, kita memakai, kita menisbahkan diri, kita mendengar, kita menulis salafi supaya tahu. Pernah mendengar salafi? Bukan saya pernah mendengar? Kudama pernah mendengar? Pernah. Adit, apa itu salafi?
Jadi apabila kita mendengar ikhwah salafiyin umpamanya atau kawan-kawan salaf, pondok salaf, nah itu yang sering kita dengar, pondoknya pondok salaf, atau dakwah salafiyah ini, atau apalagi yang pernah mendengar seputar salaf, apalagi jangan dia salafi. Biasanya kita melihat tulisan kawan-kawan salafi, fulan as-salafi, biasanya namanya dikasih salafi, adib as-salafi. Apa makna salafiyah, dan bolehkah kita menamai diri kita sebagai atau menisbahkan, menyandarkan diri kita kepada salafi? Ini adalah isi utama dari kitab ini. Jadi sebelum kita memulai pembahasan kitab ini, kita harus tahu dulu apa maudhu'nya kitab ini, yaitu seputar penamaan dan nisbah terhadap salafiyah. Di mana yang pertama, banyak dari kalangan manusia yang tidak mengetahui atau kurang paham tentang makna salafiyah. Baik orang yang menggunakannya, apa Fauzan? Ya, kamu perhatikan aja sudah, perhatikan aja. Baik orang yang menggunakannya ataupun selainnya, supaya paham tentang makna apa itu salafiyah. Kemudian yang kedua, juga banyak dikarenakan banyaknya orang-orang yang mengingkari penamaan ini. Jadi nama salafiyah ini diingkari, dan mereka mengatakan ini juga termasuk tahazub, ini juga termasuk berorganisasi, berkelompok-kelompok. Apakah salafiyah termasuk kelompok, termasuk organisasi, termasuk aliran? Ini insya Allah akan kita dapati jawabannya dalam kitab ini. Jadi benar-benar kita ala basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu tentang apa yang kita lakukan. Karena wajibnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal, al-ilmu qabla al-qauli wal amal, supaya kita tatkala kita mengatakan salafi dan salafi, ini kita paham apa itu makna salaf, apa itu makna salafi, nisbah kemana. Mafhum isi dari kitab ini? Dan ini sebenarnya jadwalnya Ustaz Abu Mas'ud, tapi beliau lagi tidak tahu kemana. Qala al-muallif hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Memulai untuk belajar mengajar dengan hamdalah, dengan basmalah, ini masyru', dikarenakan banyaknya dalil yang menganjurkan untuk memulai segala sesuatu dengan basmalah. Adapun dalam muhadharah, dalam sifatnya nasihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang teriwayatkan, beliau memulainya dengan fahamidallaha wa atsna alaih. Fahamidallah wa atsna alaih. Langsung memulai dengan muqaddimah innal hamdalillah, memulai dengan khutbatul hajah. Ini bedanya antara muhadharah dengan belajar mengajar. Karena kalau kita belajar ngaji, sifatnya itu adalah membaca dan menulis, ini masyru' untuk mengucapkan basmalah. Tapi kalau muhadharah, maka sifatnya adalah memberi nasihat. Ini Rasulullah SAW
Dalam hadis yang diriwayatkan adalah memulainya dengan innal hamdalillah, yang baca basmalah tapi tidak dikeraskan. Adapun memulai dengan salam, ini yang tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya memulai sesuatu dengan salam adalah dalam khutbatul Jum'ah. Adapun selainnya maka tidak ada dalilnya. Oleh karena itu hendaknya dijauhi karena tidak ada dalilnya. Sekali dua kali tidak mengapa, tapi mudawamah, terus menerus seperti itu, ini adalah tingkatannya bisa kepada mukhalafatus sunnah dan bisa kepada bid'ah. Karena membuat terus menerus atas khilaf sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syariatnya salam adalah untuk bertemu tatkala bertemu. Demikian juga seorang khatib yang baru masuk, maka dia mengucapkan salam. Adapun seorang yang sudah duduk, sudah tidak ada pertemuan baru, maka tidak ada syariatnya untuk mengucapkan salam. Qala hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil ladzi istafa. Amma ba'du, fa hadhihi risalatun mukhtasaratun fi mabnaha kabiratun insyaallah fi ma'naha. Mukhtasaratun fi mabnaha kabiratun insyaallah fi ma'naha. Tursyidul ummata jam'an ila bayani haqiqatis salafiyyah wa wujubil iltizam bil manhaj as-salafi qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Kata muallif, ini adalah sebuah tulisan yang ringkas secara bentuknya, fi mabnaha, secara bangunannya, secara fisiknya ringkas, mukhtasaratun fi mabnaha. Tapi kabiratun insyaallah fi maknaha, tapi maknanya insyaallah besar, mencakup faedah dan mencakup kepentingan yang luas, yang insyaallah juga akan membimbing umat mengenai hakikat dari salafiyah itu apa sih. Kok kita menisbahkan diri kita kepada salafi, maka salafiyah itu apa? Apa hakikat dari salafiyah? Demikian juga menjelaskan tentang wajibnya untuk beriltizam, menetap dengan manhaj as-salafi, dengan metode salaf. Wajibnya untuk selalu berpegang teguh dengan metodenya para salaf, metode salaf, baik dalam berucap maupun dalam berbuat maupun dalam berkeyakinan. Maka mengikuti salaf ini wajib, mengikuti salaf ini wajib iltizam terhadap manhajnya para salafun salih, baik dalam berucap, dalam beramal maupun dalam keyakinan. Afratuha min kitabil musamma al-adillah asy-syar'iyyah li kashfit talbisat al-hizbiyyah 'ala al-mujtama'at al-islamiyah. Yang saya sendirikan, yang saya khususkan dari kitab saya sebenarnya. Jadi kitab ini sebenarnya bagian dari kitab yang ditulis oleh muallif sendiri yang dinamakan Adillah Syar'iyyah, dalil-dalil syar'i untuk membongkar penipuan talbisat, penyamaran hizbiyah terhadap masyarakat Islamiyah. Jadi sebenarnya kitab ini adalah bagian dari kitab yang disebutkan oleh muallif ini. Haitsu raghaba ilayya ba'du ikhwanina al-afadil bidzalik. Saya sendirikan dikarenakan sebagian ikhwah menganjurkan, menyuruh atau meminta untuk disendirikan, dan saya namai wa asmaituha at-tuhfah al-mahdiyah, at-tuhfat al-mahdiyah liman sa'ala an makna salafiyah. Apa tadi artinya tuhfah? Ayo Fauzan jangan main. Apa artinya tuhfah tadi? Pemberian. Al-Mahdiyah yang yahdi apa?
hadiah. Apa hadiah? Hadiah pemberian. Bagi seorang yang bertanya tentang makna arti dari salafiyah. Wallahu min wara'il qasid fahuwa hasbuna wa ni'mal wakil walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berada di balik tujuan. Tujuannya semoga adalah lillah azza wajal. Demikian juga kita belajar juga tujuannya adalah lillah, untuk membuka dan melepaskan kebodohan dari diri kita. Fahuwa hasbuna wa ni'mal wakil, karena Allah adalah yang mencukupkan kami dan sebaik-baik penolong. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu Abu Abdissalam Hasan bin Qasim Al-Hasani Ar-Raimi As-Salafi, 28 Muharram tahun 1425 Hijriah. Sekarang 1400 berapa? Berapa dengannya? 1438 berarti berapa? 38 dikurangi 25 berapa? Berapa? 38 dikurangi 25 berapa? Berapa jawabannya? 13. Sudah 13 tahun yang lalu. Jadi mafhum? Mafhum apa ya? Qala al-faslul awal. Fasal itu adalah sebuah pemisah untuk setiap mabhas, namanya fasal. Fasal. Jangan main-main mukasah. Jangan main. Perhatikan. Fasal itu adalah pemisah. Jadi fasal. Fasal yang pertama, al-muradu bilafdatis salaf. Yang dimaksudkan dengan kata salaf itu apa? Secara bahasa. Jadi kita mengatakan salafi itu adalah diambil dari kata-kata salaf. Maka kata-kata salaf ini apa maknanya secara bahasa? Qala al-makna lughawi, makna secara bahasa dari kata-kata salaf. Perhatikan anak-anak supaya paham. Salafi itu apa supaya paham. Jadi semenjak kecil hendaknya ditanamkan manhaj salaf. Makna secara bahasa, qala Ibnu Mandur, berkata Ibnu Mandur adalah yang menulis Lisanul Arab, kamus Arab yang tersohor. Lisanul Arab, kamus dengan isi yang sangat bagus, yang sesuai dengan bagusnya namanya. Lisanul Arab, lisannya orang Arab. Subhanallah, pas dalam membuat judul lisane wong Arab. Wasalafu wasalifu wasalafatu al-jama'atu al-mutaqaddimun. Dalam kamus bahasa Arab, kata-kata salaf itu adalah sama maknanya salaf, wasalif, wasalafah. Ini adalah segerombolan orang-orang yang terdahulu. Paham arti salaf? Dah, jangan main-main terus. Apa arti salaf secara bahasa? Apa? Segerombolan orang-orang yang terdahulu. Jadi salaf itu wong lawas. Iku lho jenenge salaf. Apa tadi salaf? Wong lawas. Orang-orang yang terdahulu itu salaf secara bahasa. Wa qala Abu Sa'adat Ibnul Athir, berkata Abu Sa'adat Ibnul Athir yang memiliki kitab Gharibul Hadits, Nihayah fi Gharibil Hadits. Wa qila salaful insan man taqaddama bil mauti min abaihi wa dhawi qarabatihi. Wa lihadza summiya as-sadrul awwalu minat tabi'ina as-salafas salihah. Berkata Ibnu Al-Athir, dan ada yang mengatakan bahwasanya salaful insan, salafnya manusia itu adalah orang-orang yang telah mati dahulu, dari bapak-bapaknya, dari kerabatnya, dari keluarganya. Pokoknya sing wis mati disian iku jenenge salaf. Oleh karena itu dinamai sadrul awal,
generasi pertama dari kalangan para tabi'in dikatakan salafus soleh karena mereka sudah mati duluan. Kayak main-main Mas Li. Karena mereka telah meninggal duluan. Bukan sawes toh. Tak suruh keluar nanti kalau masih main-main. Wa qala Abdul Karim As-Sam'ani as-salafi bi fathis sin wal lam wa fi akhiriha al-fa hadhihi an-nisbatu ila salaf wa intihalu madhhabihim. Berkata Abdul Karim As-Sam'ani, dan salafi dengan sin yang di fathah sa, wal lam, lamnya juga di fathah la, sa la, wa fi akhirihal fa, dan akhirnya ada fa-nya salafi. Ini adalah nisbah. Nisbah itu adalah pengarahan, atau nisbah itu bahasa Indonesianya apa? Penyandaran terhadap salaf, dan juga dimaksudkan mengikuti madhab mereka. Jadi kalau ada orang namanya salafi, berarti dia menisbahkan dan menyandarkan kepada madhab para salafun as-soleh, menyandarkan madhab mereka kepada orang-orang yang terdahulu, bukan para salafin as-soleh, karena ini masalah bahasa, masih secara bahasa. Jadi salafi itu adalah, apabila ada orang mengatakan salafi, maka dia adalah orang yang menyandarkan dirinya kepada orang-orang yang terdahulu dan mengikuti madhab mereka, madhabnya orang-orang yang terdahulu. Wa qala Abul Hasan Ibnu Al-Athir Al-Jazari ba'da anna qala kalam as-Sam'ani al-mutaqaddim wa urifa bihi jama' Masa wa urifa? Bisa juga wa arrafa bihi jama'atun, atau wa urifa bihi jama'atun juga bisa, maksudnya sama. Dan bisa dimaksudkan dengan itu juga segerombolan. Ini makna salaf secara bahasa, yaitu orang yang terdahulu. Jadi makna salaf secara bahasa apa? Orang apa? Terdahulu, orang terdahulu. Ini makna salaf secara bahasa. Perhatikan al-makna al-istilahi. Sekarang makna secara istilah. Qala al-Imam As-Safarini rahimahullah, al-muradu bi madhhabis salaf ma kana alaihi sahabatu al-kiram ridwanullahi alaihim wa a'yanut tabi'ina lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatud din mimman syuhida lahu bil imamah. Perhatikan, salafi atau salaf secara istilah yang sering dipakai dalam agama ini adalah apa-apa yang berada di atasnya itu para sahabat. Demikian juga dari kalangan sederet namanya para tabi'in, namanya orang-orang yang mengikuti mazhabnya para sahabat dan para pengikut mereka, dan para a'immah, para imam-imam yang telah diakui dengan imamah, diakui imam-imam yang terakui. Itulah salaf. Apa itu madhab salaf? Yaitu madhabnya para sahabat, madhabnya para tabi'in, madhabnya para a'immah yang terakui. Wa urifa azmu sya'nihi fid din, dan yang telah dikenal kemuliaannya dalam agama ini. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salaf duna man rumiya bi bid'ah. Dan madhab salaf adalah madhabnya orang-orang yang telah diterima oleh manusia ucapan mereka secara turun temurun. Khalafan an salafin itu secara turun temurun.
Duna man rumiya bi bid'ah, selain para ulama, sebagian ulama yang atau sebagian orang yang tertuduh dengan bid'ah. Karena dari sebagian ulama ada yang tidak selamat dan dinisbahkan kepada dalam sebagian perkara kepada bid'ah. Jadi ada dari sederet nama para ulama dalam sebagian madhab, dalam sebagian perkara, umumnya dalam sebagian masalah tidak selamat atau terlukai dengan bid'ah. Maka apabila dia dari kalangan para ulama yang mulia, maka ini cara memuamalai para ulama yang seperti ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malam, dalam kitab beliau, bagaimana kita mensikapi para ulama yang sudah jelas-jelas keilmuan mereka, pengorbanan mereka terhadap agama ini apabila dalam suatu masalah terlumuri dengan bid'ah, di mana bid'ah itu terkadang masuk kepada mereka tanpa disadari atau karena saking kuatnya lingkungan sehingga tidak terlepas dari itu atau terpengaruh sedikit. Maka seperti ini para ulama maklumi, semoga mereka dosa-dosanya atau kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau yang seperti ini, yang terjatuh seperti ini adalah para ulama yang sudah jelas-jelas diakui dan dikenal ilmunya dan juga pengorbanannya terhadap agama ini, dan memang benar-benar jujur, cuma kakinya terpeleset saja. Tidak semua orang disikapi seperti ini. Jadi jangan disamakan kita menyikapi para ahlul bidah, orang-orang yang jelas memusuhi agama, jelas-jelas ngeyel, jelas-jelas bandel, tidak ada pengorbanannya untuk agama ini, justru malah merusak. Ini jangan disamakan dengan para ulama yang mereka jelas-jelas memiliki juhud, usaha yang sangat keras, usaha yang sangat besar terhadap agama ini, seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena mereka adalah dalam sebagian akidah tidak selamat dari terpeleset ke dalam bid'ah. Tapi apakah disamakan sekelas dan sekaliber Ibnu Hajar kemudian kita samakan dengan orang-orang keroco-keroco dan sepele-sepele yang mereka jauh usahanya terhadap agama ini justru malah merusak? Ini tidak bisa disamakan. Abu Pak Ahmad, masak handuk ya. Pagel. Qala wa su'ilat. Belum. Ini adalah salafi, yaitu atau salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para a'immah yang mereka tersohor dengan keilmuan dan kemuliaan dalam agama ini. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lain, Imam Bukhari, dan para a'immatul hadis. Mereka adalah para nama-nama yang telah tersohor. Maka madhabnya mereka adalah madhab salaf. Akidah mereka adalah akidah salaf. Au syuhira bilaqabin ghairi mardiyin, atau para ulama yang selamat dari dikenal dengan laqab yang tidak benar, tidak bagus, seperti Khawarij, Rawafid, Qadariyah, wal Murji'ah, wal Jabriyah, wal Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wal Karramiyah, wa nahwi dzalik. Ulama-ulama yang selamat dari tuduhan-tuduhan fitnah Khawarij, fitnah Rafidah, fitnah Qadariyah, fitnah Murji'ah dan yang semisalnya. Inilah madhab salaf. Jadi makna salaf secara istilah adalah para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang masyhur dengan a'immah fiddin, dengan imamah fiddin. Qala wa su'ilatil lajnatu ad-da'imatu ma hiya salafiyah wa ma ra'yukum fiha. Lajnah daimah, yaitu lajnah majelis ulama Saudiyah, ditanya apa itu salafiyah dan apa pendapat antum mengenai salafiyah. Fauzan, duduk depan ini.
Qala as-salafiyatu nisbatun ila salaf. Salafiyah adalah nisbah sandaran terhadap salaf, dari kata-kata salaf. Dan siapakah salaf? Wasalafuhum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'immatul huda min ahlil qurun ats-tsalatsatil ula radhiyallahu anhum alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair fi qaulihi khairun nasi qarni. Gelar salafiyah adalah sandaran kepada para salaf. Dan siapakah para salaf? Para salaf adalah sahabatnya Rasulullah dan para a'immatul huda, dari para penghuni 3 generasi yang pertama. Semoga Allah meridhai mereka, yang mereka di mana mereka telah diberikan kesaksian oleh Rasulullah SAW dengan kebaikan, mendapatkan syahadah dari Rasulullah SAW dengan kebaikan. Ini lain dengan syahadah abal-abal yang di zaman sekarang ini, namanya syahadah abal-abal. Karena yang memberi syahadah tidak orang yang bagus, dari universitas apa saja, yang penting gelarnya ada. Ini tidak benar, ini bukan syahadah namanya, ini hanya label. Baik dari California, dari Chicago, dari apa saja, ini syahadah abal-abal. Adapun syahadah yang benar-benar dari kalangan para salaf, syahadah yang dahulu dikenal oleh para salafun salih adalah syahadah dari para a'immah, tazkiyah dari para a'immah, lain dengan tazkiyah zaman sekarang. Karena itu kalau mau mencari tazkiyah sebagaimana tazkiyahnya para a'immah dulu, bukan seperti itu caranya. Kemudian dari universitas apa saja, dari sekolahan apa saja, dari kampus mana saja, yang penting ada tulisannya. Nah, ini jauh, jadi jangan dikiaskan. Zaman dahulu juga ada syahadah, zaman dahulu juga ada ijazah. Lain, jauh antara bumi dan langit. Syahadah zaman dahulu dengan syahadah zaman sekarang. Di mana mereka telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Dalam ucapan beliau, sebaik-baik manusia khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Tsumma yaji'u aqwamun, apa? Enggak usah, Pak. Apa? Enggak usah. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu orang yang setelah mereka. Generasinya Rasulullah itu siapa? Sahabat. Orang setelah mereka siapa? Para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, setelah mereka lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Setelah itu datang aqwamun, kaum-kaum, manusia-manusia yang tasbiqu syahadatu ahadim yaminahu, yang persaksiannya ini mendahului sumpahnya, dan sumpahnya ini mendahului persaksiannya. Artinya tidak sama, tidak searah. Kadang sumpahnya yang busuk, kadang persaksiannya yang busuk. Adapun orang-orang yang ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sebaik-baik generasi. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi wa Bukhari wa Muslim. Ini adalah salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wassalafiyun, dan para salafiyun ini siapa? Kalau kita mengetahui dan mengenal siapa itu salaf, maka kita juga harus tahu siapa itu salafiyun. Jam'u salafiyyin. Salafiyun adalah jamaknya salafi, yaitu jamak mudzakkar salim. Nisbatun ila salaf, penyandaran kepada salaf. Waqad taqaddama makna salaf, sudah kita jelaskan. Berarti salafiyun adalah orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada mazhabnya sahabat
dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, inilah salafiyun. Wa humul ladzina saru ala minhajis salaf. Dan salafiyun ini adalah orang-orang yang mereka itu berjalan di atas metodenya para salaf, min ittiba'il kitab was sunnah, dari mengikuti kitab dan sunnah, wa da'wa ilaihima, dan berdakwah kepada keduanya, wal amal bihima, dan mengamalkan keduanya. Fakanu bidzalika ahlas sunnati wal jamaah, maka disebabkan mereka itu mengikuti kitab dan sunnah dan mereka mengikuti metodenya salaf, maka mereka itu menjadi ahlus sunnah, orang yang gemar mengikuti sunnah, wa ahlul jamaah. Apa makna jamaah? Bukan berarti kemudian orang gemar melakukan jamaah ke masjid, bukan. Tapi jamaah di sini maknanya adalah jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, wat tabi'in, wat tabi'ut tabi'in. Inilah jamaah. Jadi bukan berarti jamaah di sini jamaah 5 waktu, bukan itu maksudnya. Tapi jamaah Ahlussunnah wal Jamaah, karena saya dulu memahaminya seperti itu, masih kecil dulu kenal Ahlussunnah wal Jamaah, ya tak kira orang yang senang sunnah sama orang yang senang jamaah ke masjid. Tapi bukan itu maknanya. Ahlussunnah adalah karena mereka senantiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan ahlul jamaah adalah karena mereka itu sesuai dengan jamaahnya para sahabat, wat tabi'in, wat tabi'ut tabi'in, walaupun mereka itu menyelisihi semua orang yang ada di lingkungannya. Walaupun ia berbeda dari jamaah yang lain, berbeda dari manusia yang di sekelilingnya, tapi dia bersama jamaahnya siapa? Rasulullah, para sahabat, dan tabi'ut tabi'in, dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wa ahlul jamaah, karena mereka mengikuti sunnah dan mereka berada selalu dengan jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salafiyun, inilah salafiyin adalah orang yang menisbahkan diri kepada madhab salaf. Bukan yang mengatakan salafiyah tapi gemar melakukan bid'ah, seperti orang-orang sufiyah. Banyak sekali di pondok-pondok mereka dinamakan salafiyah, aswaja, pendidikan aswaja, tapi isinya justru memusuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Maka itu yang salafi, yang hakiki salafi sejati adalah orang yang mengikuti madhab salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun yang tidak mengikuti madhab salaf, yang menyelisih metodenya salaf, bukanlah salafi, tapi salafili. Inilah makna salafiyun, makna salaf, makna salafi yang dijawab oleh lajnah daimah. Qala wa qala Syekhuna Muhammad Aman Ibn Ali Al-Jami rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, indama nudliku kalimat as-salaf innama na'ni biha minan nahiyatil istilahiyah ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina hadaru asrahu fa akhadhu minhu hadzal din mubasharatan ghaddan tariyan kama yadkhulu fi hadzal istilahi at-tabi'una lahum alladzina warathu ilmahum atau alladzina warithu ilmahum qabla an yadula alaihi al-amad walladzina syamilathum syahadatur rasul lahum wa thana'uhu alaihim bi annahum khairun nas haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum kama yashmalu al-istilah tabi'it tabi'in, kama yashmalul istilahu tabi'iyat tabi'in. Berkata Syekh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami, tatkala kita mengatakan kalimat salaf, maka yang kita maksudkan secara istilah adalah para sahabat, di mana mereka telah menghadiri zamannya Rasulullah, dan mereka lah orang-orang yang mengambil ilmu dari Rasulullah, mengambil agama ini secara langsung, tidak melalui perantara. Ghaddon toriyan, secara masih segar. Sahabat ngambil ilmu dari Rasulullah yang masih segar, baru wahyu baru turun langsung disampaikan kepada para sahabat.
Sebagaimana juga istilah salaf ini juga mencakup para tabi'un, orang yang mengikuti para sahabat, yang mereka jangan main-main, tak besar main-main, yang mereka mewarisi ilmunya para sahabat. Para tabi'in ini mewarisi ilmunya para sahabat sebelum terlambat, ayatul alaihil amad, sebelum terlambat. Para tabi'in mengambil ilmunya dari para sahabat. Dan tabi'in juga telah dicakup, diberi persaksian baik oleh Rasulullah SAW, diberi pujian oleh Rasulullah bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Di mana Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah zamanku, lalu zaman setelah mereka, lalu zaman setelah mereka. 3 zaman ini adalah generasi terbaik, generasi emas dari kalangan Islam. Kama yashmalu al-istilahu tabi'it tabi'in, sebagaimana juga masuk juga dalam istilah salaf adalah tabi'i, at-tabi'in, muridnya para tabi'in. Sampai sini aja dulu, capek. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.